Oh iya, ini apa ya? Loh, ini kan minyak jelantah, minyak bekas. Kenapa di sini? Tabungnya, ayo, buang di sana aja. Tabung di sini aja lah ya. Permisi, itu kalian membuang apa ya? Ini minyak bekas, Kak. Kenapa dibuang? Kan dapat merusak lingkungan. Ini kan minyak bekas, Kak. Nggak bisa digunakan lagi. Dan nggak baik juga buat kesehatan kita. Loh, siapa bilang minyak bekas tidak bisa digunakan? Padahal kalau diolah dengan baik, bisa menjadi sesuatu yang berharga loh. Diolah kayak mana itu, Kak? Oke, saya jelaskan. Minyak jelantah dapat diolah menjadi biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang terbuat dari minyak nabati maupun minyak hewani, seperti minyak kelapa sawit. Nah, penggunaan biodiesel ini termasuk ke dalam sumber energi terbarukan yang cukup ramah lingkungan karena dari penggunaannya itu menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat kecil. Langsung saja, mari kita lihat bagaimana proses dari pembuatan biodiesel. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam membuat biodiesel menggunakan minyak jelantah. Untuk lebih jelasnya bisa di-pause ya. Langkah pertama, ambil corong, kertas saring, dan wadah yang telah disiapkan. Kemudian tuangkan minyak jelantah seperti pada video. Hal ini dilakukan agar minyak terpisah dari kotoran-kotoran yang tidak diperlukan. Berikutnya, tunggu minyak hingga tersaring sampai habis. Hal ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, ini merupakan minyak yang sudah disaring. Kemudian, kita dapat membuat larutan metoksida. Larutan metoksida merupakan campuran dari metanol dan katalis KOH. Dengan perbandingan KOH sama dengan 3:1, di mana 1 liter minyak menggunakan 3 gram KOH, sedangkan metanol yang digunakan adalah 5:1, di mana 1 liter minyak menggunakan 200 ml metanol. Nah, di sini kami menggunakan minyak sebanyak setengah liter. Teman-teman dapat menyesuaikan sesuai dengan minyak yang digunakan. Kocok metanol dan KOH. Pada bagian ini akan menimbulkan reaksi kimia yang cukup panas, maka dari itu hati-hati ya. Kemudian panaskan minyak jelantah yang telah disaring menggunakan api sedang cenderung kecil. Hal ini dilakukan agar terjadinya penguapan air yang terkandung pada minyak. Pada tahapan ini, suhu minyak harus dijaga karena akan berpengaruh pada hasil biodiesel yang akan kita dapatkan nantinya. Setelah dirasa minyak sudah cukup hangat, maka matikan kompor dan dinginkan minyak hingga suhu ruang. Jika sudah dingin, campurkan larutan metoksida dengan minyak yang sudah didinginkan tadi. Kemudian, lakukan pengocokan selama kurang lebih 30 menit sampai larutan tersebut berubah warna. Setelah itu, diamkan larutan hingga 24 jam. Untuk hasil sementara, ini tampilan larutan yang sudah kami diamkan selama 1 jam. Mulai terlihat adanya 2 lapisan pada larutan tersebut. Setelah 24 jam, terlihat jelas bahwasanya ada 2 lapisan, yaitu lapisan minyak dan lapisan gliserol.
Kemudian kita dapat memisahkan minyak dan lapisan gliserol. Setelah dipisahkan, terlihat minyak yang didapatkan lebih jernih. Tahapan berikutnya, cuci minyak menggunakan air hangat. Kemudian pisahkan air dan minyak. Lakukan hingga beberapa kali hingga air tersebut jernih. Setelah proses pencucian, panaskan minyak hingga kandungan air di dalam minyak dapat hilang. Nah, pada tahapan ini, teman-teman jangan takut jika minyak yang dihasilkan akan habis, karena titik didih air dan minyak itu berbeda. Setelah kandungan air pada minyak habis, maka minyak akan tenang. Dinginkan hingga suhu ruang dan dapat digunakan. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan biodiesel sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.